dengan Ibu Fitria sebagai narasumber kita kedua. Bisa dikumpulkan nanti sesi-sesi kita. Ada sekitar 5 sesi lagi yang harus kita ikuti. Sesi 6 dan sampai sesi 11 dan akhirnya penutupan. Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah dari kami selaku panitia, mari kita awali pertemuan kita yang kedua ini dengan membacakan Al-Fatihah. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita lanjut pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Master Training dari FMIS, yaitu Ibu Fitria. Pada Bu Fitria kita silakan. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, kita bisa dapat hadir di ruangan ini untuk hari kedua BIMTEK SPPDK, Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Replikasi Mandiri. Ada beberapa kelurahan yang diundang ya. Sebelumnya ada kelurahan yang ada mitra strategis, mitra kelurahan provinsi, dan sekarang adalah mitra replikasi mandiri dari perpustakaan kota. Oke. Kenalkan sebelumnya saya Fitria dari Platification City atau Rilia. Saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pademangan. Dan sekarang saya didaulat sebagai narasumber. Dan sebelumnya saya sudah mengikuti pelatihan TOT oleh Perpusnas dan mendapatkannya pelatih ahli atau master trainer.
Assalamualaikum Bu Randy. Iya. Itu kami gunakan untuk anak-anak untuk belajar kemudian ada yang TV yang kemarin. Oh iya. Awak iya oke. Oh iya iya. Awak cari dia ya. Iya, awak sedang nih. Iya 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 iya. Iya. Salam. Jadi ada dua layanan kami dari Kelurahan Balai, ada PAUD dan ada TV yang waktu berikan dari Administratif Kami kemarin ya. Nah, berikutnya mungkin dari kelurahan lain ada, dari Kelurahan Kota Banyak ada. Kelurahan Kota Banyak layanan publik apa yang ada di wilayah perpustakaan Kelurahan Kota Banyak? Ya, perpustakaan Kelurahan Senayan Atas, alhamdulillah kata Pak Lurahnya sudah dikenal sama warganya. Nah, berikutnya fasilitas apa yang dimiliki perpustakaan? Nah, seperti di Kelurahan Balai, fasilitasnya ada TV ya. Dan Kelurahan Kota Banyak ada buku-buku yang ditaruh di pojok baca. Dan insya Allah nanti para perpustakaan yang sekarang diundang hadir ini akan mendapat 1000 buku dari perpustakaan dan 1 rak. Jadi semua ada
Bagaimana mengajak masyarakat untuk datang dari dengan cara mengajak para ibu-ibu. Siapa sasaran ibu? Ibu-ibu. Ya. Jadi strategi dari perpustakaan Kelurahan Sedayan Atas mengajak masyarakat untuk datang ke perpustakaan dengan mengadakan pelatihan makanan kekinian dan membuat souvenirnya. Nah, jadi ya berjalan sungguh bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat tadi. Jadi mengajak pelatihan yang mendatangkan nilai ekonomi seperti membuat souvenir, membuat kue yang viral ya, kayak kue sebelah atau apapun yang sekarang lagi digemari anak muda. Nah, bagaimana mendorong pemangku kepentingan atau stakeholder memberikan dukungan? Jawabannya itu tadi dari promosi yang dilakukan oleh perpustakaan. Tanpa promosi, orang lain tidak akan tahu apapun kegiatan yang ada di perpustakaan kita. Maka dari yang sudah kita perlu melakukan promosi dan publikasi. Nah, promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada konsumen, mempengaruhi dan menghimbau halayak ramai. Kalau publikasi merupakan penerbitan dan pengumuman. Dari semua itu, dari promosi yang dilakukanlah publikasi. Nah, dari promosi dan perpustakaan ini dilakukanlah sebuah promosi, misalnya kegiatan tentang pelibatan masyarakat. Kita promosikan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Nah, promosi perpustakaan berpedoman pada pemakai perpustakaan sampai ke kelompok sasaran, menyadari peran utama perpustakaan itu sebagai hak pembelajaran dan merupakan pintu gerbang untuk membuka semua jenis informasi. Jadi setiap promosi ini ada sasarannya ya Bapak. Misalnya promosi untuk pelibatan masyarakat itu dari perpustakaan seperti atas tadi untuk membuat souvenir. Nah, sasarannya adalah kepada anak muda. Untuk pembuatan kue kekinian sasarannya ke ibu-ibu. Jadi untuk promosinya ada segmen-segmennya. Kepada siapa untuk dipromosikan, nggak bisa semua disamaratakan. Jadi misalnya untuk content creator ditujukan untuk siapa, untuk pembuatan batik kepada siapa. Jadi semua promosinya ada segmen-segmen atau sasaran-sasarannya. Publikasi tadi, publikasi perpustakaan sangat penting guna untuk menyediakan akses informasi, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan reputasi dan mendorong kolaborasi dan kebebasan. Jadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, dari semua promosi dan publikasi yang kita lakukan di perpustakaan akan menarik minat atau meningkatkan potensi atau mendorong kolaborasi dari stakeholder. Misalnya dari contohnya dari perpustakaan itu tadi ada kerjasama dengan Kementerian itu, ada kerjasama dengan BLK. Jadi dari semua promosi yang kita lakukan itu akan mendorong kerjasama dengan pihak lain. Kenapa kita perlu mempromosikan dan mempublikasikan perpustakaan? Yang pertama, memperkenalkan dan mensosialisasikan layanan perpustakaan sehingga dapat menimbulkan rasa ketertarikan perpustakaan. Jadi setelah kita mensosialisasikan layanan, misalnya perpustakaan kita cuma biasa-biasa saja, tanpa ada promosi pun tidak akan tertarik. Tetapi jika ada promosi, walaupun dalam keadaan biasanya atau sadar, dengan adanya promosi maka akan menimbulkan ketertarikan. Awalnya tertarik, baru mulai merasa tertarik. Yang kedua, pentingnya meningkatkan kolaborasi dan hubungan pihak lain untuk mendapatkan dukungan stakeholder, komunitas untuk pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan layanan perpustakaan dalam rangka peningkatan budaya baca. Dengan adanya peningkatan pemanfaatan, maka semuanya ada pendayagunaan perpustakaan lebih banyak, Bapak. Yang sebelumnya cuma tempat membaca, dengan adanya promosi yang kita lakukan, perpustakaan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar tempat membaca saja. Jadi sekarang paradigma perpustakaan sudah berubah dari yang awalnya tempat cuma membaca saja, sekarang adalah tempat untuk belajar, terbuka untuk siapa saja tanpa memandang syarat. Dapat meningkatkan jumlah pengunjung, mendorong kedatangan dan jumlah pengunjung, meningkatkan loyalitas pengunjung. Dengan adanya promosi ini ya Bapak Ibu, jumlah pengunjung akan meningkat. Contohnya ini, perpustakaan daerah Kota Padangan
video sedikit. Nah, Bapak Ibu, apa kesan yang menarik yang Bapak Ibu lihat di video itu? Boleh maksudkan? Apa kesan melihat video itu? Iya. Ya tentu saja sebuah perpustakaan dengan banyak bukunya, pengunjungnya, buku itu nanti terakhirnya dari bacaan itu bisa mendatangkan sesuatu. Jadi buku bisa membuka jendela dunia dan gerakan perpustakaan itu memang harus masif sehingga buku bukan saja didatangi tapi juga buku mendatangi. Jadi Ada pendapat lain mungkin kira dari Ibu Subandi? Siapa lagi yang bisa memberikan? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau lihat dari video tadi, saya melihat banyak buku yang disusun rapi, kemudian fasilitasnya juga memadai. Jadi terkesan bahwasanya kita itu membaca buku itu nyaman, ada AC, ada tempat duduk, wifi. Jadi kita kalau misalnya sebagai pemuda nih, kalau kita baca di sini itu kayak tertarik, terkesan kita bisa nongkrong sama teman-teman sambil belajar dan nyaman juga karena ada AC dan wifi. Ya, betul Kakak. Memang dari video yang ditampilkan tadi berbagai fasilitas ada di perpustakaan, ada tempat duduknya nyaman, ada wifi, bangunannya estetik dan pengaturan layoutnya yang bagus, jadi membuat pengunjung atau pemustaka akan nyaman, suka datangnya. Ya, bangun mungkin seperti ini contohnya itu Bapak. Misalnya, saya contohkan perpustakaan kelurahan kan standar ya misalnya belum layak yang seperti itu. Tapi dengan kita mengatur sebaik mungkin ya layoutnya, bagaimana susunan tempatnya dan bagaimana kita sebagai petugas ya melayani dengan sepenuh hati, mungkin dengan sendirinya pengunjung akan datang. Ya, jadi walaupun nggak ada fasilitas seperti itu ya yang seperti dilihat dari Jawa Tengah tadi, tapi dengan adanya kita dari kita sendiri dulu, misalnya kita menyambut pengunjungnya dengan senang hati, senyum sapa sama ramah itu sudah memberikan poin plus bagi perpustakaan yang datang. Sebagaimana sebagus apapun pustakanya, tapi penyelenggaranya atau pengelolanya tidak melayani dengan baik, ya sama saja dengan bohong. Dari kitanya dulu kita melayani dengan pengunjung yang baik, kemudian baru dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di sana ada
Jelas ya? Ya, yang sebelah kiri itu adalah perpustakaan mobil pustaka keliling, yang sebelah kanan adalah kegiatan pelibatan masyarakat. Yang sebelah kanan itu bentuknya promosi dari Instagram, kedua-duanya. Jadi perpustakaan yang dua ini mempromosikan kegiatannya melalui Instagram. Yang satu adalah pelayanan rutin, yang satu lagi adalah kegiatan pelibatan masyarakat. Itu bedanya. Nah, ini juga termasuk promo dari promosi perpustakaan dari Instagram. Dari layout yang ditampilkan ada menarik, tidak monoton, berbagai warna, ada kayak yang di sebelah kiri, ada berbagai warna berbagai misi, dan sebelah kanan juga berbagai warnanya disusun dengan secara estetik. Bagaimana Bapak Ibu melihat desain publikasi media sosial ini? Mungkin ada yang bisa jawab? Desainnya dari antara dua ini mungkin ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Boleh Ibu? Menurut Ibu desain? Ya, desainnya berbeda nih. Yang ini gimana? Yang di sebelah kanan bagaimana? Menurut Ibu bagaimana Ibu desainnya? Desain yang sebelah kiri bagaimana dan desain yang sebelah kanan bagaimana menurut Ibu desainnya? Apakah biasa aja atau memang menarik, tertarik untuk melihatnya? Kalau yang di sebelah kanan itu lebih menarik dan simpel gitu. Kalau yang di kiri dia agak ribet dan membingungkan. Ya, ya. Kalau yang di sebelah kiri ya itu random. Kalau ini dengan warnanya hampir sengaja ya kayak gradasinya. Jadi kalau misalnya pemustaka yang melihat ataupun yang melihat akan lebih tertarik yang sebelah kanan ya, ada literatur gradasinya ya. Oke. Nah, ini juga berbagai kegiatan. Nah, yang kiri, tengah, dan kanan. Nah, yang di kiri ada kegiatan perpustakaan keliling. Yang di tengah pelayanan Warintek atau Warung Informasi Teknologi di perpustakaan. Dan yang kanan adalah kegiatan mengaji di pelibatan masyarakat di perpustakaan kelurahan. Nah, apa yang penting harus diperhatikan dari media sosial bebas? Siapa juga bisa jawab? Apa hal penting yang harus diperhatikan media sosial bebas? Apa yang harus ada yang dikurangi atau harus ditambah dari media? Tidak ada yang bisa jawab, Ibu Bapak? Dari yang 3 gambar. Ibu yang di belakang, kayak ini. Dari 3 gambarnya. Dari 3 gambar yang dilihat, apa hal penting harus dilihat? 3 gambar ini kan, yang kiri, kanan, yang di tengah. Apa hal yang menarik yang paling penting dari gambar ketiga ini? Dilihat dari brosur di depan, dari 3 itu masyarakat itu terlibat baik dari SD, masyarakat lainnya dan anak-anak sekitar untuk melaksanakan mengaji bersama. Keterlibatan masyarakat itu. Nah, betul sekali. Dari 3 gambar di atas adalah memperlihatkan keterlibatan masyarakat. Di sini ada keterlibatan masyarakat warga sekolah, keterlibatan masyarakat yang datang ke perpustakaan, dan pelibatan masyarakat yang ada di perpustakaan kelurahan. Betul sekali kakak. Memang semua ini adalah bentuk promosi dari kegiatan pelibatan masyarakat. Kita memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan masyarakat tertentu. Kita yang mendatangi atau mereka yang mendatangi kita seperti kata maksudnya tadi. Tuh, nomornya betul semua. Nah, jadi dari video dan foto-foto yang sudah saya perlihatkan, media apa saja yang pantas atau baik untuk kegiatan publikasi? Media apa saja? Media apa saja biasanya? Yang cepat, yang bersama masyarakat. Media apa saja? Kalau yang anak-anak pemuda kayak gini yang pakai Instagram ya. Nah, Instagram bisa digunakan untuk media publikasi. TikTok boleh, apalagi YouTube, WA. Kalau WA itu agak riskan
Jadi info penting yang judulnya clickbait yang membesar-besarkan masalah, ternyata memang nggak ada masalah seperti itu. Ya, jadi yang paling untuk digunakan untuk media komunikasi adalah Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Itu segmennya juga berbeda-beda sasarannya. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu lebih cenderung ke Facebook, lebih banyak anak muda ke TikTok dan Instagram, YouTube semua kalangan. Jadi semua media bisa digunakan untuk media promosi dan publikasi. Nah, hal apa saja yang bisa dipromosikan di perpustakaan? Layanannya, kayak penyediaan buku baru, ya, fasilitasnya apa saja, kayak wifi, komputer, kecepatan internetnya berapa, sarana prasarananya berapa, bisa dipromosikan di perpustakaan. Kemudian kegiatannya, kegiatan pelatihan, kegiatan sosialisasi, apapun kegiatan bisa dipromosikan di perpustakaan. Contohnya waktu itu kegiatan ada contohnya di perpustakaan Kelurahan Ekolubuk. Waktu itu perpustakaan Kelurahan Ekolubuk mempromosikan tentang kegiatan posyandu lansia. Nah, salah satunya. Jadi kegiatan yang tersebut difasilitasi oleh perpustakaan Kelurahan. Dimasukkan ke Instagram dan Facebooknya. Tiap hari apa mereka melaksanakan posyandu lansia. Nah, mereka dengan sejarahnya langsunglah lansianya besok misalnya informasinya seperti hari Selasa. Nah, para lansia akan datang ke perpustakaan untuk senam lansia atau pengurusnya lagi namanya itu penyakit tidak menular, penyakit PTM ya, penyakit tidak menular masyarakat, kompetensi dan sebagainya. Promosi dan publikasi mengenai perpustakaan diharapkan dapat menyasar kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial dan media lokal seperti pengajian, arisan, kebaktian, flyer, poster, informasi kegiatan masyarakat lainnya. Nah, itu berbagai promosi yang bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, bisa lihat ibu bapak semua dari berbagai media sosial menjadi media promosi dan media publikasi sangat efektif dan populer. Di Indonesia pemakai terbanyak adalah WhatsApp, kemudian Instagram, nomor 2 Facebook, TikTok, Telegram, X atau Twitter, Facebook Messenger, Pinterest, Quazio, dan LinkedIn. Jadi kalau di Indonesia yang paling
list kegiatan yang ada di perpustakaan untuk promosinya. Nah, misalnya contohnya bimbingan belajar mengaji, waktunya di hari Kamis tanggal 30 Maret 2024. Media yang digunakan pamflet, tempelkan di pengumuman di perpustakaan sekolah. Lapak membaca di waktunya di April, umumkan di media sosial. Nah, berbagi saling mengambil, contohnya waktunya di Mei, pengajian, arisan, PKK, media yang digunakan. Dipromosikan melalui pengajian ibu-ibu, di arisan PKK, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya. Ini ada contoh video promosi perpustakaan.
Jadi yang sekarang ini ada dua perpustakaan replikasi provinsi sebenarnya. Kampung Manggis sama Selain Atas kalau nggak salah. Dan perpustakaan yang replikasi provinsi. Kalau balai-balai udah sebelumnya Mitra 2023 ya Bu ya. Cuma sekarang diulang karena apa? Pengelolanya berganti. Pak Ici pindah sama Pak Antra udah jadi menjabat jadi kelurahan dan pilihan. Jadi pengelolanya berganti sama Pak Piji. Jadi diulang lagi dari awal ya Bu. Tuh, jadi ini adalah rencana kerja promosi perpustakaan. Nah, ini ya. Kreatif, rajin promosi, publikasi, no muda. Nah, jadi kita sebagai pengelola perpustakaan kreatif, saya kreatif mungkin membuat beritanya atau narasinya atau tampilannya lewatnya dari Instagram kita, media sosial kita, rajin promosi. Kalau dinas perpustakaan yang tersimpan Kota Padang Panjang setiap hari promosi, akun sebagai penanggung jawab mempromosikan ada jam-jam waktu tertentunya. Kami biasa mempromosikan di jam sore karena di situ ada waktu prime time-nya orang banyak melihat. Karena dari pemirsa yang disambutkan ada waktu-waktu tertentu. Misalnya di jam 7 malam itu jam prime time. Yang agak kurang orang melihat dari jam 9 sampai 10 pagi itu waktunya orang sibuk bekerja. Jadi biasanya yang paling banyak trafiknya itu ada di jam 7 malam. Jadi kami biasa update-nya jam 7 prime time waktunya. Dan untuk yang sesi 6 promosi dan publikasi perpustakaan. Mungkin ada beberapa yang akan bertanya. Baik, terima kasih Kak Riri, pemaparan yang bagus sekali. Saya Muhammad Subhan dari tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang
secara bersama, mudah-mudahan dari bimbingan teknis ini, terutama terkait dengan taman baca itu tidak lagi membicarakan penyimpangannya, tapi bagaimana membicarakan apa yang bisa kita lakukan bersama antara dinas perpustakaan dan dinas pendidikan dikuatkan oleh kawan-kawan pegiat literasi. Sekarang di Padang Panjang ada forum pegiat literasi di Purwodadi kedua, kemudian ada forum pegiat lingkungan dan ada forum-forum lainnya. Di situ poin pelibatan masyarakat. Ketika masyarakat bersama-sama terlibat, di situ nilai inovasinya. Tapi mohon maaf kalau Bapak Ibu hanya menjalankan program rutinitas sehari-hari yang sudah ada di dinas, ya itu memang kerjanya Bapak Ibu dan digaji untuk itu. Tapi ketika melibatkan masyarakat, nah itu poin-poin lebihnya saya kira. Dan kawan-kawan mereka tidak nego-nego juga, tidak meminta uang dan lain sebagainya. Selama dikomunikasikan, diajak mereka kan baru. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, ya mereka punya pekerjaan masing-masing. Gitu. Jadi saya memberikan apresiasi applause untuk dinas perpustakaan dan arsip Padang Panjang yang memulai BIMTEK dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan literasi. Mari kita aktifkan kembali Padang Panjang sebagai kota literasinya. Satu-satunya di Sumatera Barat, Padang Panjang yang berani memproklamirkan dirinya sebagai kota literasi. 19 kabupaten kota lainnya tidak ada. Artinya kita jangan rendah diri, kita harus optimis dan kita harus berbagi peluang. Seperti halnya Kak Ari sudah menjadi trainer di Perpustas. Nah, soal bantuan buku itu juga dorongan dari pegiat-pegiat literasi seluruh Indonesia. Saya juga ketika itu ikut mendorong sehingga alhamdulillah hari ini setiap taman baca, perpustakaan negari, desa mereka mendapatkan bantuan sedikit buku tambah satu perpustakaan satu orang. Artinya ini permulaan yang bagus sekali direspon oleh Perpusnas. Mudah-mudahan nanti akan ada bantuan-bantuan lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali.
potong rambut, dia lagi saya heran setiap ada pertemuan dinas pendidikan diundang pembukaan ketemu lagi ibu. Waktu di dinas sosial ketemu lagi ibu. Nantinya apa sih? Mulai jadi memang sengaja kita rancang waktu itu pelatihan yang memang tidak dimungkinkan dapat transport, tidak banyak peminat. Mulanya ada, tapi setelah cross check tidak ada. Tidak ada itu, tapi akhirnya cari juga dengan susah payah. Padahal dia ada bantuan modal, ada bantuan peralatan, tapi fasilitas itu sudah kunci. Karena menghindari itu lagi, kayaknya sudah ada spesialis dari dia, dari pengamatan tanpa dia itu terus orangnya. Ya, orang-orang itu karena kayaknya biasanya kalau orang lain itu dia punya buku ya, kita paham situasi nggak mau gitu. Jadi akhirnya kan dapat. Setelah dapat itu mereka pada protes, oh tahu model itu ada di seperti itu. Jadi balik ke TBM. Bagaimana kita menciptakan mobil ke depannya. Kita perlu duduk bersama santai-santai ngopi dibahas. Karena pendidikan ini sederhana tapi ini berat. Menghadirkan orang pelajar itu sekarang susah. Karena di hari ini apa yang bisa tergantikan? Semuanya jam tidak berlalu segala macam sudah banyak apa yang mereka butuhkan. Sementara untuk melaksanakan kegiatan itu kita harus tak bisa bebas harus tunda. Hari Sabtu saya. Kita akan memastikan sekarang melaksanakan Ini 3 hari sebelum berangkat. macam apa itu dana dan dana macam untuk kegiatan. Kamis ya. Matang Kamis hari sebelumnya ya. Apa? Iya, paling capeknya paling capek. Gimana ya? Iya. Sengaja orang datang ke sana tapi ada kegiatan lain. Oh iya. Bisa jadi mungkin di apotek itu orang punya kan ada, mungkin itu yang nampak terlihat. Kalau disengaja katakan itu mungkin kayak ini aja. Oh enggak, buat saya nama hotel. Kadang-kadang mungkin Di website di pesan hotel itu kan ada alamat itu. susah sekarang kumpul itu kan susah waktu itu sekarang itu. Nah jadi Atau kalau ragu, buat saya 2 hari 2 kali. ada suatu tempat yang memungkinkan masyarakat sering Masih ada tapi di KLIA. Gak bayar prefer holiday. Banyak orang yang lihat segala macam, bikin aktivitas di sana. Jadi ada khususnya lah untuk masyarakat sambil itu. Mungkin ada di tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat ada waktu untuk mereka menunggu. Mungkin di situ mungkin yang terlihat sisinya. Tapi sepanjang lagi pos kantor pemuda ada di kantor pendidikan. Rasanya udah nggak zamannya lagi juga. Jadi mungkin sekedar itulah nanti kita didirikan. Kalau kegiatan seperti itu, yang pertama juga kita semangat, itu kan. Mungkin secara konvensional mungkin perlulah kita ulang kembali. Nah itu masuk